Sobat Jurnalis TV, hampir sepekan usai pelaksanaan pemilu serentak di seluruh wilayah Indonesia, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, tentu tahap selanjutnya adalah proses penghitungan suara. Sampai saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang hingga hari Rabu 20 Maret 2024 atau selama 35 hari. Namun, lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU menjadi sorotan lantaran banyak ditemukan permasalahan adanya ketidaksesuaian data pada formulir C1 dengan situs web resmi KPU, yaitu pemilu2024.kpu.go.id. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi publik sehingga keadaan menjadi keruh dan muncul berbagai pertanyaan mengenai integritas dan keakuratan data. Lantas, bagaimana tanggapan publik mengenai permasalahan yang muncul pasca pemilu ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait ketidaksesuaian data menimbulkan problematika. Persiapan kematangan dari KPU sendiri sudah cukup matang ya. Karena kan kita lihat KPU beberapa kali mengadakan BIMTEK untuk para KPPS dan sebagainya. Jadi menurut aku sudah cukup matang. 50%, 50%-nya siap, 50%-nya itu nggak siap. Karena di awal BIMTEK itu terkait pengisian C1 itu menggunakan huruf digital. Tapi hamin beberapa jam itu kan ada Zoom. Terus ada pergantian katanya ya udah nggak apa-apa pakai angka biasa aja. Terus untuk aplikasi Sirekap sih itu tuh nggak siap banget. Kayak servernya down lah, itu yang membuat kita tuh semua, kebetulan aku kan anggota KPPS kan, terus itu tuh yang membuat kita tuh pulang pagi, itu Sirekap itu parah sih gitu. Terkait bagaimana KPU mempersiapkan pemilu pada tahun ini ya cukup matang, tapi ya kalau misalkan kita melihat ada kesalahan atau apapun itu ya yang pastinya ya nggak akan luput gitu loh. Kayak kalau kita lihat kayak instansi kampus saja yang halnya kecil gitu loh, ya ada kesalahan bagaimana kita mempersiapkan untuk satu negara gitu loh. Pasti ya adanya kesalahan itu menurut saya adalah hal yang wajar gitu. Untuk kematangan pemilu mungkin perkembangannya ya dari sebelumnya hingga sekarang mungkin udah lebih baik. Tetapi mungkin emang masih banyak beberapa hal atau beberapa kesalahan lah yang terjadi, yang dimana emang itu kayaknya pasti bakal ada terus ya. Soalnya emang susah sih. Saya juga sebagai anggota KPPS kemarin kayak emang susah ya gimana ngatur suara yang ada di TPS sama langsung nyalurin ke web atau ke KPU-nya langsung. Saya rasa belum terlalu matang karena di TPS saya aja, di TPS yang tempat saya mencoblos itu datangnya surat panggilan itu 1 hari sebelum pencoblosan. Harusnya kan sudah 1 minggu sebelum pencoblosan tuh surat panggilan sudah harus sampai. Ini besok mau nyoblos, hari ini baru datang. Itu kurangnya kematangan dari KPU, saya kira itu. Kalau situs web itu saya rasa kurang membantu juga itu, karena ya namanya internet ya kan kadang-kadang nggak sesuai sama real atau aslinya gitu aja. Yang pasti web tersebut menurut saya sangat membantu, soalnya saya juga ngelihat, saya dan teman-teman saya kemarin juga mantau atau ngelihat hasil sementara quick count itu dari web tersebut ya. Jadi emang bagus sih web tersebut buat ngebantu kita masyarakat nih buat ngelihat sekarang udah sampai mana sih perkembangan suaranya. Terkait situs official KPU-nya sendiri, kalau dibilang membantu mungkin untuk beberapa masyarakat ya ada yang mungkin berpendapat sangat membantu gitu, tapi untuk beberapa masyarakat yang mungkin tipikal yang membanding-bandingkan itu bisa jadi menjadi suatu pertanyaan gitu loh, apakah ini valid atau enggak gitu loh. Menurut aku sangat membantu, cuma itu nggak bisa kita percaya 100%, karena di Sirekap sendiri kan ada juga yang datanya tuh nggak kebaca
real dibanding sama yang hasil aslinya gitu. Ya, aku setuju dengan pendapat Kak Zahwa, karena hasilnya juga berbeda-beda ya. Jadi kita masih bingung ini siapa yang kira-kira paling unggul gitu, karena di situs yang A yang unggul paslon A gitu, yang dan sebagainya gitu. Mungkin kalau pandangan dari saya itu lebih apa? Itu kesalahannya mungkin dari keterlambatan dan ketidaktepatan penyaluran dari TPS tersebut. Itu juga mungkin bisa jadi karena apa yang namanya quick count gitu ya, misalnya kan harus cepat nih. Nah, mungkin dari beberapa TPS yang ditunjuk buat jadi sampel dari quick count tersebut ngasih datanya tidak valid, ataupun dari KPU tersebut karena belum dapat data yang valid dia bisa aja bikin sendiri atau gimana, karena buat transparansi masyarakat. Yap, saya kira itu pendataan di penduduknya, apa tuh namanya, data masyarakat yang masuk ke kelurahan, ke kecamatan misalkan gitu, sama di situs web itu ya nggak valid gitu. Mengenai permasalahan itu, menurut aku seharusnya kayak bagian kayak orang-orang KPPS atau orang-orang KPU itu harus lebih teliti lagi sih gitu, agar tidak ada kesenjangan di surat suaranya. Menurut aku kan itu kesenjangan gap antara data asli sama data yang ada di KPU itu kan mungkin wajar, tapi kalau misalnya gapnya itu terlalu banyak, itu mungkin harus dipertanyakan ya. Soalnya kan kalau di Sirekap itu sendiri banyak yang error perekapan datanya itu. Jadi dari aplikasinya, terus sama nanti sih kalau misalnya udah semua Sirekap hasilnya itu udah dikumpulin, baru kita percaya itu hasil yang real. Terkait ketidaksesuaian data ya, kalau itu sih berarti kita harus melihat kalau misalkan memang ada ketidaksesuaian, harusnya pihak dari KPPS di setiap TPS-nya itu melakukan konfirmasi gitu loh, bisa mungkin ke masyarakat kalau ada yang salah gitu loh, seperti itu sih. Aplikasinya diperbaiki lagi, terus persiapannya lebih dimatangkan lagi. Menurut aku juga harus lebih dimatangkan lagi, dan sebaiknya koordinasinya satu suara gitu, karena takutnya di TPS ini berbeda-beda, karena kemarin sempat kejadian juga gitu, ada mungkin miskomunikasi seperti itu. Ya, untuk selanjutnya, untuk tahun-tahun ke depan KPU harus bisa lebih membuat satu sistem yang lebih bagus lagi daripada situs web yang sekarang ini, dan juga ke masyarakatnya, ke real masyarakat itu harus benar-benar pendataan itu harus betul-betul didata dengan baik gitu. Lebih di ini sih kalau menurut saya, sampelnya kan yang saya tahu beberapa quick count itu diambil dari beberapa sampel di TPS. Mungkin lebih, kalau dari saya lebih diperkecil lagi ya. Kalau kemarin seingat saya ada 3.000 TPS yang jadi sampel buat pemilu. Nah, itu kan banyak kocar-kacir nih, banyak data yang salah, banyak data yang tidak valid. Mungkin agak lebih dikitin lagi aja sih. Karena menurut saya quick count ya memang penting buat transparansi, tapi hasil kan yang real count kan belum tentu dari sana ya. Nah, kalau dari saya nggak perlu banyak-banyak lah. Kalau malah rusak atau malah ribet, mungkin didikitin lagi aja buat sampel TPS-nya. Permasalahan ini tentu harus menjadi perhatian KPU ke depannya untuk menjaga keakuratan data sehingga menciptakan pemilu yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang jujur dan adil. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Salsabila pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.